curang. Jadi bupati, wali kota, yang penting menang walaupun curang. Jadi gubernur, yang penting menang walaupun curang. Ini bahaya bagi negeri kita ini. Saya yakin kehadiran Bapak Ibu di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi adalah untuk kepentingan bangsa. Bukan untuk kepentingan hari ini, tetapi kepentingan masa depan negeri kita. Anak cucu kita, negeri kita. Maka perjuangan ini tidak boleh berhenti. Perjuangan ini perlu selalu diperjuangkan, perlu dikobarkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Bersuara di DPR untuk menggulirkan hak angket ini, maka butuh dukungan daripada rakyat, karena kami adalah wakil rakyat, sehingga apa yang kami suarakan di gedung DPR ini tidak dikatakan hanya untuk kepentingan kami, tetapi ini adalah kepentingan rakyat. Maka akan saya katakan tidak boleh berhenti di sini saja, selalu berjuang, selalu disuarakan, selalu dikorbankan semangat untuk menegakkan keadilan agar negeri kita ini bisa bermartabat. Negeri kita ini bisa dihormati ketika pemimpin yang hadir adalah pemimpin yang dihasilkan oleh proses yang jujur dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan kecurangan, jangan biarkan demokrasi kita diinjak-injak oleh orang-orang tertentu. Ingat itu, rakyat bangun, rakyat melawan, rakyat menindas. Saatnya rakyat berbicara di gedung ini. Yes. Oke, teman-teman, ini di sini kita, suara kita, ini yang sudah kita cap jempol darah perwakilan dari masyarakat, kita berikan kepada perwakilan kita anggota DPR RI. Setuju? Kepada Bapak Doyen yang terhormat, tolong sampaikan, ini adalah perwakilan rakyat Indonesia yang sudah kami tandatangani dan cap jempol darah. Artinya rakyat siap mati untuk negeri ini. Setuju? Baru saja kita mendengarkan sikap politik dari anggota DPR RI yang pada prinsipnya poin-poin yang kita sampaikan, poin-poin yang kita perjuangkan berhari-hari, bahkan sampai beberapa hari ke depan sudah mendapatkan jawaban dari anggota DPR RI. Dan ini akan kita kawal bersama. Olehnya itu, kita masih punya waktu untuk menyampaikan orasi-orasi politik di tempat ini, sehingga agar tertib dan semuanya bisa terakomodir. Kita tetap memberikan waktu masing-masing 3 menit bergantian. Dari mobil sini bergantian mobil sebelah, begitu seterusnya. Ya, oke, silakan. Silakan dari mobil komando 3 menit, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Wijaya. Jangan bubar dulu, Bapak Mak. Saya Sultan Wijaya karena hukum dari komunitas Cinta Pemilih Jurdil, KCP Jurdil. Kami sudah mengirim surat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Senin 12 Februari untuk meminta pakar hukum namanya Sultan Komando. Kenapa begitu? Karena KPU sudah dilanggar hukum, melanggar undang-undang, melanggar peraturan KPU itu sendiri. Artinya KPU sudah tidak untuk melalui proses turunkan ketua KPU. Jadi KPU itu
rupiah. Kita di sini karena demi rakyat itu sejahtera. Ketua KPU Hasim harus digulingkan. Jangan biarkan Ketua KPU dan kawan-kawannya merusak demokrasi dan pemilu kita yang sudah dibangun lebih baik. Jangan biarkan Ketua KPU itu dulu menikmati fasilitas di mana fasilitas itu dibayar oleh Bapak Mama. Karena itu maksudkan Ketua KPU adalah salah satu solusi. Jangan biarkan dia duduk enak sementara rakyat sengsara. Rezim ini rezim bermasalah. Jangan biarkan rezim ini membuat rakyat itu susah. Katanya rakyat sejahtera. Sejahteranya di mana? Apakah Bapak Mama sejahtera? Sejahtera di mana? Beras itu harganya sudah mahal tuh, masih bagus. Mahal. Maka itu pemerintah ini harus didesak. Tidak bisa dibiarkan. Jangan biarkan. Jangan juga lihat demo-demo yang bayaran. Kita ini bukan demo-demo bayaran. Kita di sini untuk kesejahteraan rakyat. Bukan demo yang habis demo dibayar 100.000, 50.000. Masa idealisme kita dibayar dengan 50.000? Masa idealisme kita dibayar dengan 100.000? 50.000 di Jakarta beli nasi habis. Sementara kejujuran, keadilan yang harus diperjuangkan oleh orang-orang seperti mereka dibayar untuk membela yang salah. Apakah kita perlu sama dengan mereka? Apa kita perlu sama dengan mereka? Kita harus buktikan bahwa kita adalah rakyat pecinta demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia jangan dirusaki. Hanya 1.000 rupiah, hanya 50.000 rupiah. Mereka enak, mungkin anak pejabat, sehingga ngomongnya enak. Bagaimana dengan rakyat kecil yang ada di pinggir jalan? Ini harus kita perjuangkan, Bapak Mama. Tidak boleh kita biarkan pemilu curang di depan mata kita. Apakah kita jadi penonton? Pemilu curang, mau menang atau kalah itu urusan Anda. Yang penting dengan jalan yang jujur, adil, sesuai dengan konstitusi kita, bukan dengan cara-cara yang tidak berkenan dan melanggar konstitusi. MK saja berubah usia. MK saja bisa berupaya agar usia di undang-undang dirubah. Jangan seenaknya. Kali ini muncul lagi. Inilah pamannya beliau. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda. Sadaqa wa'da wa nasara abda. Wa ata jundahu wa hakamal azaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul A'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul as-sadiqul awfa. Anak-anakku, saudara-saudaraku, seluruh bangsa Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, hari ini kedaulatan rakyat habis diinjak-injak oleh presiden kita yang bernama Jokowi. Maka hari ini rakyat boleh menuntut untuk diturunkan atau dia harus mundur diri. Saudaraku, sebetulnya sudah ada undang-undang yang kami keluarkan pada tahun 2003. Nama undang-undangnya adalah Etika Kehidupan Berbangsa. Karena seorang pejabat negara mempunyai kesalahan yang sudah kasat mata, maka dia harus turun atau diturunkan. Maka KPU harus otomatis turun atau diturunkan. Dan Jokowi juga sudah terlalu banyak kesalahannya.
kita tetap demo, kita tetap minta sampai dia diturunkan dan masuk ke dalam penjara. Itu keputusan kita, dan menurut para ahli hukum sudah tepat waktunya, karena memang sudah melanggar undang-undang etika kehidupan berbangsa. Terus jalan terus anak-anakku sekalian, siap bergerak, siap demo terus, siap bergerak semuanya. Jangan takut, intan suruh yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan menolong kita, karena kita dizalimi, karena kita disakiti. Rakyat disuruh antri beras seperti tahun 60. Ini negara kaya. Kemarin dia buang-buang uang 300.000 untuk membeli suara. Sekarang rakyat 300 juta disuruh untuk antri beras. Ini namanya kurang ajar betul-betul. Oleh karena itu, saudara sekalian, anak-anakku, jangan berhenti. Tetaplah kalian berdemo sampai dia dimakzulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anzil alaihim balakal ladzi la yuradu anil qawmaz zalimin anil qawmaz munafiqin. Allahumma aksif anna wa an jami'il muslimina minal balai wal wabai wal mihani wal fitani ma la yaksifu illa ghairika. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina wal zalimina alaina, khususan ala muslimina fi Indonesia wa fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma saddid samlahum wa farik jamahum wa anzil alaihim bala'atal ladzi la yuradu anil qawmaz zalimin. Allahumma asibhim adada waqtulhum badada la tuqadiru minhum ahada. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan azab-Mu kepada mereka yang zalim, kepada kami, kepada Palestina, pada di mana saja umat yang sekarang dizalimi. Turunkan azab-Mu, perlihatkan pada seluruh bangsa Indonesia dia sedang menerima azab, agar jangan ada yang meniru kelakuannya. Ya Allah, ya Tuhanku, hancur leburkan pasukannya, hancur leburkan barisannya, hancur leburkan kekayaannya. Hitung jumlah mereka, ya Allah, habisi mereka semua, pengkhianat-pengkhianat bangsa, jangan tinggalkan seorang pun jua. Allahumma ja'al hadza baladan aminan mutmainan wa sa'ira biladil muslimin